Bab 921. Jati diri pria berpakaian hitam. Beberapa orang itu kembali melanjutkan perjalanan, tapi kali ini, Eric Kin dan Andrew Zhu sepenuhnya terkekang. Yan Tuo juga sudah sepenuhnya menunjukkan sifatnya aslinya, dan tidak berpura-pura lagi. Selama perjalanan dia mengejek Eric Kin. Eric Kin diam dan tidak mengatakan apa-apa, merasakan segel hitam di tangannya. Segel ini memang sangat menakjubkan seperti yang dikatakan pemuda berbaju hitam. Tidak hanya mengekang tubuhnya, tapi juga menyegel auranya, dan bahkan energi vitalitasnya hingga tidak dapat dia gunakan. Eric melihat Andrew Zhu, meskipun dia tidak disegel dengan hitam, tapi aura di sekitar tubuhnya sepenuhnya menghilang. Jelas sekali pemuda berpakaian hitam ini tidak meninggalkan celah sedikit pun. Eric Kin, maafkan aku, kali ini aku telah melibatkanmu. Andrew Zhu tersenyum getir, sambil berkata dengan merasa bersalah, dengan kekejaman dua orang ini, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Tadinya mereka hanya ingin berpetualang, tapi tak disangka malah terkekang dan kini hidup dan mati mereka berada di tangan orang lain. Sekarang Andrew Zhu sudah hampir putus asa. Tidak apa-apa, bukankah kita masih hidup? Selain itu yang asli atau palsu sangat sulit dikatakan. Eric Kin berkata sambil tertawa. Ekspresi wajahnya yang santai membuat Andrew Zhu sedikit terkejut. Apa maksud ucapan Eric Kin? Sudah sampai ke kondisi seperti ini, Eric Kin masih punya cara untuk membalikkan keadaan. Sungguh konyol. Kamu benar-benar percaya diri. Saat mendengar hal ini, pemuda berpakaian hitam mencibir dan melirik mereka dengan pandangan meremehkan. Menurutnya, Eric Kin dan Andrew Zhu sudah seperti semut di bawah kakinya, yang kapan saja bisa dia injak sampai mati. Setelah itu, mereka melewati kawasan luas yang penuh dengan nyala api. Nyala api di tempat ini sangat mengerikan. Seolah-olah tiada habisnya dan tak berujung. Ini lebih mengerikan dari api di jembatan rusak sebelumnya. Jika yang mereka temui sebelumnya adalah sungai api, maka yang ini adalah lautan api. Gunakan cara yang kamu gunakan sebelumnya dan bawa kami melewati tempat ini. Yan Tuo meletakkan kapak raksasanya di leher Eric Kin sambil memerintahkan Eric Kin. Saat ini kultivasiku sekarang tersegel, aku tidak bisa membawa kalian, kata Eric Kin. Ingin melepaskan diri dari segel kami. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, ku beritahu padamu, segel hitam ini dapat kukendalikan dengan pikiranku. Saat ini kamu bisa menggunakan ilmu sihir, tapi kalau kamu mau menyerang kami, aku bisa langsung menyegel kekuatanmu lagi. Kamu sungguh berhati-hati. Eric Kin tersenyum dengan santai, sepertinya kamu takut padaku. Takut padamu. Hahaha, sekarang kamu hanya seorang tahanan, daging di atas talenan kami, apakah mungkin aku takut padamu? Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, jangan bertele-tele, cepat pergi. Eric Kin menggelengkan kepalanya, dia merasakan segel hitam memang sedikit melonggar. Dia mengeluarkan jurus api biru lalu api biru itu melayang di atas kepala semua orang. Api dunia, pantas saja kamu tidak takut api di jantung bumi ini. Melihat hal ini, Yan Tuo menyipitkan matanya dan menarik Eric Kin, lalu mereka berempat pun terbang. Dengan mengandalkan jurus api biru, dengan cepat mereka berhasil melewati lautan api ini. Tapi tidak lama setelah mereka berhasil melewati lautan api, di hadapan mereka muncul sebuah istana yang sangat indah, sangat mewah dan megah. Pintu perunggu di luar istana tebal dan tinggi, lalu di atasnya terukir dua gambar bulu. Pupil mata Eric Kin sedikit mengecil, inilah harta karun yang sesungguhnya. Akhirnya tiba. Aku sudah merasakan aura harta karun ini. Yan Tuo melihat ke arah pintu, dengan sorot mata yang membara. Dia dan pemuda berpakaian hitam terlihat sedikit kelelahan. Di sepanjang jalan ini jumlah monster lebih banyak, jadi mereka juga telah menghabiskan banyak kekuatan mereka.
tapi saat tiba di tempat yang memiliki harta karun sesungguhnya, mereka berdua sangat bersemangat. Setelah mendorong pintu perunggu, mereka masuk ke dalam. Istana yang tidak besar itu sangat megah. Di sekelilingnya bertahtakan berbagai macam batu permata dan batu spiritual, dan di tengah istana melayang sehelai bulu emas. Namun di luar bulu terdapat cahaya terang, yang merupakan formasi yang melindungi bulu. Kita sudah tiba di sini, sudah saatnya kamu senjata rahasiamu. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata sambil melihat ke arah Yan Tuo. Kamu tenang saja, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama, apakah mungkin aku membohongimu? Yan Tuo tersenyum, formasi ini sangat kuat dan tidak bisa dipecahkan dengan kekerasan, dan wanita ini adalah kunci untuk mendapatkan harta karun. Selesai berbicara, Yan Tuo menarik Andrew Zhu. Sorot matanya tajam, dan ada kilatan cahaya melintas di matanya. Andrew Zhu mendengus, lengannya langsung disayat, kemudian setetes darah mengalir keluar. Mata Yan Tuo terlihat membawa, lalu dia membungkus darah dengan reiki. Lihat. Yan Tuo melemparkan darah itu ke formasi, tiba-tiba formasi itu bergetar seperti mendidih, lalu dengan perlahan menyerap darah itu, setelah itu kekuatan formasi ikut berkurang. Ada apa ini? Pemuda berpakaian hitam itu terkejut. Keluarga Zhu juga merupakan garis darah kuno, kurasa nenek moyangnya mungkin ada hubungannya dengan tempat ini. Kalau keturunannya ingin mengambil harta peninggalan nenek moyang, tentu saja nenek moyang tidak akan mempersulitnya. Yan Tuo menyeringai lalu menatap Andrew Zhu sambil berkata, gadis suci, patuhi aku, setelah aku mendapatkan harta karun itu, aku akan melepaskanmu. Tapi Andrew Zhu mengangkat alisnya sambil tertawa dengan sinis kepada Yan Tuo. Yan Tuo, kamu memperlakukan aku seperti ini, kamu sama sekali tidak berniat membiarkan aku keluar hidup-hidup. Ucapanmu benar, memang benar seperti itu. Yan Tuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu dia menarik Andrew Zhu dengan paksa, gadis suci tewas dalam serangan pejuang misterius. Selama perjalanan aku sangat menjagamu, bahkan ayahmu juga tidak akan pernah mencurigaiku. Kalian berdua sangat pintar, baik dalam mengambil harta atau bersandiwara, kalian sudah memperhitungkan semuanya. Di samping, Erikin mendengarkan sambil menggelengkan kepalanya dengan marah. Jadi dalam hal kebijaksanaan kita juga berbeda, meskipun kalian membongkar kedok kami, tapi pada akhirnya kami yang akan menang, dan kamu akan mati. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dengan sinis, lalu mencabut pedang yang dingin dan menusuk dada Erikin dengan kuat. Tidak. Andrew Zhu berteriak sambil meronta-ronta, tapi Yan Tuo memukulnya sampai pingsan. Erikin membelalakan matanya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai semua ini. Dia menatap mata pemuda berpakaian hitam lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekarang kamu sudah bisa memberitahuku kamu siapa, kan? Erikin, aku teman lamamu. Pemuda berpakaian hitam melepas topengnya dengan penuh kemenangan, lalu memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan senyuman jahat. Kim Han, ternyata kamu. Erikin menatap pemuda itu, dengan sedikit terkejut dan sedikit lega. Tak kusangka hal yang tidak dapat dilakukan Jacksu, Jason Dong, dan Yontono Zhao para jenius ini, berhasil kulakukan. Tampaknya julukan jenius yang mereka peroleh hanyalah bualan belaka. Kim Han menunjukkan muka aslinya sambil menatap Erikin dengan sangat bahagia. Tapi aku tidak punya dendam denganmu, kenapa kamu mau membunuhku? Erikin berkata sambil menghela nafas. Tidak punya dendam. Aku, Kim Han, ditakdirkan menjadi jenius nomor 1 di dunia, tetapi selalu kamu tekan. Sekarang para pejuang hanya mengenalmu, Erikin, siapa yang mengenalku, Kim Han? Kim Han menatap Erikin dengan penuh kecemburuan dan penuh kebencian, lalu dia berkata, tapi kamu tenang saja, setelah kamu mati,
aku akan membunuh Dimarto Zhao, sampai saatnya aku bisa terkenal di seluruh dunia dan mengalahkan kehebatanmu. Kim Han mendongak sambil tertawa, matanya penuh dengan harapan. Tiba-tiba, dia menarik pedangnya, darah muncrat dari dada Erik Kin, lalu dia berlutut di lantai. Jadi kamu hanya bisa mati, tapi sayang sekali tidak ada penonton di sini, tidak ada yang bisa melihatku membunuhmu secara heroik. Tapi kamu mati di tanganku, Kim Han, ini membuktikan akulah pejuang kebanggaan yang sebenarnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.